Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali kami telah berkumpul di sini dalam acara peluncuran buku novel Kelenting di Atas Jendela karya Kak Abdul Nur Adnan. Senang sekali tentu saja sudah kehadiran di sini tamu-tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dari keluarga besar AFS, dari keluarga besar HMI, ada dari keluarga besar alumni Gajah Mada, dan para seniman, para budayawan yang sudah hadir, dan tentu saja yang menyelenggarakan acara ini dari keluarga besar Bapak Soeharjo. Saya akan panggil kepada ahli bait dalam acara ini yaitu Kak Soeharjo Subardi. Pertama-tama marilah kita sekali lagi memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi yang telah memberikan nikmat sehat dan ridhonya kepada kita sekalian sehingga dapat berkumpul di sini di dalam rangka silaturahmi keluarga besar AFS berserta bedah buku karya Mas Nur Adnan. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kami di tempat yang terpencil ini masih bisa didatangi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf barangkali tadi ada hambatan-hambatan di jalan karena memang jalan Cirinderaya terkenal dengan macetnya. Tapi alhamdulillah bisa sampai di sini juga. Perlu saya sampaikan di sini bahwa persahabatan saya dengan Mas Nur dimulai tahun 53. Kami sama-sama di SMP 4 di Jogja sampai tahun 56. Tahun 56 kami masuk SMA Teladan. Namun tahun 58 Mas Nur ke Amerika ikut program AFS, saya meneruskan sampai akhir. Namun dalam jalan waktu juga saya tadinya sama-sama di Fakultas Sospol, namun karena keadaan saya terpaksa lari ke Jakarta mencari kerjaan karena orang tua pensiun. Jadi saya terus bekerja di Departemen Keuangan sampai pensiun. Mas Nur juga selesai Gajah Mada ke Amerika tahun 68 kalau nggak salah, dan sampai tahun 2008 mengabdi di Voice of America. Syukur alhamdulillah kami punya kawan baik yang sudah tidak terasa 70 tahun lamanya kita berhubungan, tapi masih langgeng. Jadi kami sangat apresiasi sekali dengan kawan baik saya ini. Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf barangkali dalam penerimaan kami ada kekurangan-kekurangan yang tidak kami sengaja, dan mudah-mudahan apa yang kami hidangkan pada hari ini kepada Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa dapat diterima dengan baik. Barangkali demikian sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah situasi hari ini masih ada yang concern terhadap sastra budaya, dan di sini juga hadir para seniman, sastrawan, budayawan, dan tentu saja yang menarik dari penulisnya sendiri, Pak Abdul Nur Adnan, atau kalau di AFS memanggil Kak Abdul Nur Adnan, menulis perjuangan untuk mendapatkan cinta dalam bentuk novel. Dan saya percaya peradaban Indonesia itu akan kuat ketika orang-orangnya terus membaca sastra, menulis sastra, dan novel yang sudah hadir di genggaman para hadirin nanti pasti antri untuk minta tanda tangan nih Kak Adnan. Nah, saya panggil saja langsung untuk memberikan bagaimana pengalamannya menulis novel Kelenting di Atas Jendela yang dieditori oleh Kak Taufik Ismail dan diterbitkan oleh Yayasan Kajian Citra Bangsa, yaitu penerbit dari Pak Soeharjo. Saya panggil Kak Nur Adnan, silakan untuk menempati panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, semuanya yang terhormat dan saya hormati. Terima kasih yang besar sekali
atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya. Dan kehadiran ini bagi saya sangat istimewa, karena sebagian besar saya tidak berjumpa dengan mereka-mereka ini sudah 50-60 tahun yang lalu. Karena itu saya bertanya, Anda siapa ya? Mudah-mudahan tidak tersinggung, karena kita semua sudah berubah. Jadi buku novel ini sebenarnya suatu ungkapan setelah istri saya meninggal. Jadi ada suatu kebutuhan untuk menyatakan kembali apa yang telah kami alami bersama selama 50 tahun bersama beliau. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada juga yang mengalami hal seperti saya. Dan itu hal yang alami, yang biasa sebenarnya. Tapi bagi orang yang mengalami, itu luar biasa. Oleh karena itu ada kebutuhan bagi saya untuk mengungkapkan. Ungkapan itu tertera di dalam buku itu. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu bisa menikmatinya. Tidak hanya masalah cinta sebenarnya di sana, tapi juga ada social commentary, ada political commentary. Kita hantar saudara-saudara semua, ibu-ibu, bapak-bapak, ke masa-masa tahun 60, ketika ada pergolakan politik dan sebagainya. Meskipun sangat pendek saya sebut dalam buku itu, tetapi itulah apa yang terjadi. Jadi terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua, ibu-ibu juga, untuk memberi gambaran mengenai almarhumah istri saya. Saya membuat sebuah puisi yang akan saya bacakan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak berkenan dengan sabar untuk mengikuti apa yang saya baca ini. Saya sudah berlatih untuk membaca ini, tapi setiap kali berlatih saya harus berhenti beberapa kali di tengah. Jadi nanti kalau saya berhenti, harap sabar. Jadi pagi ketika orang yang kucintai pergi. Pada hari ini, 15 Mei 2022, matahari baru menggeliat, mau melihat apa yang bisa ia persembahkan kepada dunia. Kulihat istriku memejamkan mata dengan tenangnya. Tak kudengar lagi desah doanya. Dua bibirnya mengatup, begitu damainya. Anakku yang pertama, Ismet Santoso, menghampiri komputernya dan mengumumkan kepada dunia, "To God we belong and to God we return." Dengan duka yang mendalam, aku ingin berbagi berita tentang meninggalnya ibu kami. Hidayah Adnan. Pada hari ini, Ahad 15 Mei 2022, ia telah berjuang melawan penyakitnya dengan sigap selama hampir 5 tahun.
Sekarang ia tidak lagi merasa sakit atau menahan derita. Ia telah merasa tenang. Dalam Islam, orang yang meninggal harus dimakamkan secepat mungkin. Karena itu ia telah diistirahatkan pada siang hari itu juga di makam Muslim Al-Firdaus Memorial Garden di kota Frederick di negara bagian Maryland. Ia seterusnya mengatakan, "Kalau aku mengatakan hari itu segalanya terasa sebagai prahara bagiku, pikiranku, emosiku, para sahabat dan keluarga, hal itu tidak menggambarkan apa yang terjadi sesungguhnya. Membanjirnya rasa cinta dan apresiasi dari sanak dan sahabat dekat, sungguh mengharukan, indah, dan hampir tak tertahankan. Kawan-kawanku menyatakan bagaimana keluasan, keanggunan, dan kemurahan hatinya membuat segalanya berubah di sekeliling mereka. Bagaimana suaranya di gagang telepon menjadi obat yang menyegarkan. Bagaimana ia diaku sebagai ibu kedua bagi sebagian kawanku, saudara tua bagi lainnya, dan sahabat karib bagi banyak orang. Hal-hal yang mengubah keadaan mereka. Tetapi bagi kami, ia sekedar seorang mom, my mom, seorang ibu, seorang bunda. Ia juga menjadi contoh bagi cucu-cucunya tentang bagaimana memberikan kasih sayang, bermurah hati, santun, dan anggun. Ia selalu menunjukkan betapa dirinya bangga terhadap cucu-cucunya itu dan betapa ia menikmati tiap detik berada di tengah mereka. Kawan-kawan kami belum lama ini menggambarkan ibuku sebagai seorang wanita yang cantik dan elegan. Aku rasa itu menggambarkan secara singkat siapa ibuku dengan cara yang sangat pas. Kecantikan, elegan, baik dari luar lebih-lebih dari dalam. Penuh rasa cinta, sayang, dan kehalusan budi. Kami akan selalu merindukanmu, Mam. Sampai jumpa lagi. Dan cucuku seorang putri yang diakui oleh sekolahnya sebagai pemain gitar klasik terbaik. Malam itu, ia harus naik panggung. Ada pergelaran musim panas tahunan. Dengan menenteng gitarnya yang sama besar dengan dirinya, Hana Aryati namanya, menghampiri corong dan dengan pelan tapi mantap ia mengatakan, "This is for Grandma, whom I love so much. She passes away this morning." Hening. Dan ia pun mulai memetik gitarnya dan bersenandung. Kalau kisah ini berakhir semua bahagia, bagaimana itu dalam kenyataannya? Kalau hidup kita ini seperti film, apakah kita suka melihatnya? Tetapi pada akhirnya kita tidak akan pernah tahu, karena engkau pergi terburu-buru. Namun aku selalu dekat denganmu, dan aku tak akan membiarkanmu lepas dariku. Aku akan terbang menerjang bintang-bintang kalau itulah yang harus kulakukan, untuk terus memberi nyawa pada kenanganku padamu. Dan aku yakin cintaku akan terus mengikutimu sampai zaman telah kecapean memburu.
meski dadaku hancur berkeping kini, dan aku takkan berjumpa denganmu lagi. Saya rasa lebih baik kehilangan kamu daripada sama sekali tak pernah bertemu denganmu. Teman anakku seorang Filipino juga memberi testimoni yang menulis kepadaku, ibumu atau grandma bagi anak-anakmu memang seorang yang istimewa. Ia membuat sebuah ruang terang benderang hanya karena dia berada di sana. Kami tak akan melupakan kehangatannya dan keanggunannya. Kami berduka bersama denganmu. Wahai anak-anakku, cucu putriku dan teman-teman mereka, aku pun tak beda. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur Adnan. Luar biasa karya yang sangat menginspirasi, Kelenting di Atas Jendela. Jadi senang sekali hari ini kita lahir kembali penulis novel, dan semoga novel ini usianya jauh lebih panjang nanti dari usia Kak Nur Adnan, dan nanti novel ini akan dibagikan di akhir acara. Sebelum nanti disampaikan kesan dan sambutan dari para sahabat, saya ingin mempersilahkan Kak Anies Baswedan selaku alumni, sebagai alumni AFS yang mengikuti program di tahun angkatan 1987. Betul ya Kak Anies? Untuk bisa memberikan sambutan dalam acara yang berbahagia ini, peluncuran buku Kelenting di Atas Jendela. Kami persilahkan. Kita cintai, yang kita hormati, yang kami yang junior ini teladani, Kak Abdul Nur Adnan. Insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan seluruh catatan perjalanan perjuangannya dicatat sebagai amal soleh, amal jariahnya. Yang saya hormati Bapak Suharjo, yang tadi diceritakan bersahabat sejak tahun 53. Itu artinya kalau ke tahun 2023 itu hitungannya 70 tahun. 70 tahun persahabatan. Persis. Dan Ibu juga yang saya hormati, ini di sini semua kakak-kakak yang sudah disebut panjang, tapi izinkan saya menyebut Kak Taufik Ismail Bu Ati yang panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian juga rektor kami ini Pak Ikhlasul Amal. Saya mahasiswa, beliau rektornya, kalau kayak salah jalan ditegur gitu. Kanan kiri Pak rektor, dan semuanya saja, Kak Arif, Kak Irit, kemudian juga Pak Putu Wijaya barusan datang. Ini lengkap semua nih di sini. Kelihatan hadir. Kemudian semua tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, baik keluarga besar AFS, baik keluarga besar HMI, kemudian juga keluarga besar alumni UGM, para seniman, para budayawan, Bu Nini El Karim juga ada di sini. Ini lengkap ini semuanya. Dan hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan singkat saja. Saya lahir, Kak Nur Adnan sudah tidak berada di Jogja dan di Indonesia. Saya tumbuh besar di Jogja. Tapi ketika lahir sudah tidak ada. Tapi di rumah kami, nama Abdul Nur Adnan itu sering sekali disebut. Percakapan di rumah itu namanya Abdul Nur Adnan. Kenapa? Kakek, nenek, ayah, ibu, nah saya kebetulan dengan ibu datang ke sini. Ibunda Bu Aliyah dan istri saya Ferry. Kakek, nenek itu selalu menceritakan anak mereka, beliau menyebutnya begini, anak-anak kami kata Taufik. Anak-anak kita. Anak-anak kita itu siapa? Anak-anak kita itu adalah para aktivis dulu. Apakah itu PII, apakah itu HMI tahun 50-an, 60-an di Jogja. Pada masa itu yang sering ngepost di Taman Yuwono waktu itu
salah satu tempat kumpul. Nah, mereka menyebutkan, dan Kak Nur Adnan ini adalah salah satu yang dibanggakan. Satu, nanti ya, Nis, kalau kamu gede, kamu nanti belajar, biar jadi anak AFS, namanya gitu. Seperti siapa? Abdul Nur Adnan itu loh. Ya, yang waktu itu sudah di Amerika, karena tinggalnya di Washington. Kemudian tentu saja laporan, suara itu sampai ke kita. Cerita tentang Kak Nur Adnan itu adalah cerita yang sangat familiar. Nah, secara kebetulan kami ini 3 generasi. Orang itu ayah beliau, Kiai Adnan, salah satu pendiri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, sekarang IAIN Sunan Kalijogo, adalah sahabat kakek saya. Jadi kakek sama kakek bersahabat. Kemudian, nah ini kemarin malah saya dapat kehormatan mengundang Pak Nur Adnan ke rumah. Kak Nur Adnan cerita, saya ceritakan sedikit ya, karena setelah ini tidak terungkap tidak diceritakan di buku, tapi ceritakan bahwa beliau ketika habis menikah, rupanya mengundangnya tidak banyak. Papasan dengan kakek saya di Malioboro. Papasan sudah suami istri, kakek saya belum tahu kalau sudah suami istri. Jadi lihat ini anaknya Ki Adnan gandengan sama perempuan. Di Malioboro kira-kira nih tahun 60-an gitu. Jadi sebagai sahabat menelpon Pak Kiai Adnan bilang itu si Nur Adnan sama perempuan tadi di jalan, oke? Tolong dilempengkan, kira-kira gitu kan. Terus dijawab itu sudah menikah Pak, oh udah menikah kata dia. Cuman pernikahannya waktu itu pernikahan terbatas ya waktu itu Pak. Nah jadi persahabatan itu generasi pertama. Generasi kedua adalah dengan anak-anaknya, Pak Abdul Hayy terutama, kakaknya Pak Nur Adnan dengan ayah saya. Jadi ketika kemudian satu saat saya dapat kesempatan untuk meneruskan kuliah ke Amerika, master di University of Maryland, saya dapat pesan dan dapat titipan barang dari nenek saya, dari ibu saya, kalau ibu dengan Bu Bidayah, almarhumah. Karena sama-sama, ibu kerjasama banyak dengan Bu Bidayah sebelum menikah. Nah, jadi dikasih pesan Anis harus ke tempatnya Pak Nur Adnan. Jadi setelah saya sampai di Amerika, datanglah ke rumah beliau di Oxon Hill, betul ya? Oxon Hill, Maryland. Saya tinggal di College Park, beliau di Oxon Hill. Jadi datanglah ke sana. Itulah kali pertama saya bertemu dengan wajah yang namanya disebutkan terus-menerus bertahun-tahun. Baru di usia 26 tahun saya ketemu dengan Pak Nur Adnan ini. Nah, terjadilah saya tinggal di sana, kemudian kami cukup aktif dan di sini ada salah satu tokoh imam juga, Pak Bang Duta Mardin Umar, Bang Duta dan Ibu. Ini beliau juga tokoh di sana di Washington area. Saya kemudian ikut aktif di imam namanya Indonesian Muslim Association in America dan bersitulah berinteraksi lebih jauh. Disitulah kemudian persahabatan yang dirajut dari mulai generasi kakek, generasi ayah, dilanjutkan sampai generasi cucu. Dan kami menyaksikan dari dekat betapa Kak Nur Adnan ini adalah seorang pribadi yang mendapatkan kesempatan untuk memiliki akar Islam iman yang kuat dan pejuang. Satu sisi, diterbangkan ke sebuah negeri yang amat modern di masanya, sehingga wawasan pengetahuan jaringan itu menjadi luas, lalu ditakdirkan untuk tinggal di Amerika, tetapi hati pikiran tidak pernah meninggalkan Indonesia dan Islam. Nggak pernah. Hati dan pikiran nggak bisa. Memang pesawat terbang bisa membawa badan kita terbang jauh dari negeri ini. Tetapi pesawat terbang tidak pernah bisa membawa hati pikiran kita jauh dari negeri ini. Dan itu terbukti di Kak Nur Adnan ini. Selama di Amerika, saya menjadi saksi dekat dan kemudian interaksi kita berkelanjutan. Kami tidak membayangkan bahwa perjalanan itu semua saat ini berkumpul bukan hanya dengan Kak Nur Adnan. Tahun 2023 kumpulnya dengan satu generasi Kak Nur Adnan. Rambutnya putih semua Pak di sini. Kalau menurut kriteria terbaru itu layak Pak. Rambut semua, Pak putih. Bapak-bapak semuanya punya pengalaman yang panjang, punya perjalanan yang luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Kak Nur Adnan selamat
bahwa tulisan telah tuntas, tapi kami merasakan juga betapa kehadiran almarhumah Ibu Bidayah di Washington dulu sebagai ibu dari semuanya. Persis yang dikatakan, menjangkau dari semuanya. Kita termasuk saksinya. Bagaimana rumah beliau kalau lebaran tempat kita semua datang. Kita berkumpul di tempat lebaran. Open house di situ. Dan siapa yang menyiapkan? Ibu Bidayah nyiapin. Kita semua mahasiswa itu pengen sekali lebaran segera. Kenapa bisa makan Indonesia lagi? Bisa kumpul lagi. Dan beliau salah satu yang menyelenggarakan itu dan kita kumpul. Ibu Bidayah adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia di Washington DC. Tidak pernah bisa. Dan kita semua menyaksikan dari dekat. Jadi saya bisa membayangkan betapa sebuah kehilangan yang luar biasa. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa bekal amal jariahnya amat panjang. Insya Allah menjadi aliran yang tidak akan pernah berhenti untuknya. Dan anak-anaknya yang soleh, akan menjadi pengirim doa yang tidak akan pernah berhenti untuk ibunya. Karena itu di balik rasa duka yang kita semua rasakan, kita juga merasa yakin bahwa beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Saya mendapatkan kesempatan, dapat kehormatan ketika Kak Nur Adnan dan Ibu Bidayah datang ke Jakarta 3 tahun yang lalu kalau tidak salah 2019. Saya dapat kesempatan untuk menyambut bersama dan itulah foto kita terakhir bertiga dengan Kak Nur Adnan dan Bu Bidayah. Saya merasa saat itu tidak membayangkan secepat ini. Tapi kita semua yakin seperti saya katakan tadi beliau husnul khotimah. Pelajaran penting dari peristiwa hari ini adalah bagaimana perkenalan jadi pertemanan, jadi persahabatan, dan jadi persaudaraan. Itu pelajaran penting dari ruangan ini. Betapa Kak Nur Adnan menjadi saudara dari kita semua. Dan yang berkumpul di sini bukan sekedar teman, tapi ini adalah sebuah ikatan persaudaraan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan generasi penerusnya seperti kami bisa meneruskan ini. Karena ini generasi kakak-kakak nih. Pak Jose Rizal, Kak Linda, itu semua seluruhnya adalah ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Terima kasih Kak Adnan telah menjadi teladan bagi kita. Terima kasih sudah jadi inspirasi. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan panjang ini. Semoga Kak Adnan selalu sehat, panjang umur, dan insya Allah ikatan persaudaraan itu makin kuat ke depannya. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya wakil dari para sahabat Kak Nur Adnan, ada Kak Taufik Ismail di sini, kemudian Kak Arif Rahman dan Kak Asmir Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh dengan rasa terharu saya sebagai seorang sahabat dengan persahabatan 76 tahun lamanya dengan Kak Nur Adnan. Saya kalah dalam masalah rambut. Saya ingin rambut saya total putih seperti beliau. Tapi Nur kok nggak bisa ya? Nah, apa yang dapat saya sampaikan sekarang ialah bahwa dengan pengalaman beasiswa yang telah diberikan kepada sekitar 2.000 pelajar-pelajar Indonesia dalam masa 76 tahun itu,
apa yang terjadi berikutnya sungguh sangat disyukuri. Sangat disyukuri, sangat disyukuri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Nur, kita masih dapat terus bekerja sama sampai akhir hayat kita. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mohon supaya kita semuanya memberikan hormat yang tinggi kepada Ibu Profesor Dr. Aliyah Baswedan. Saya mohon berdiri semuanya. Ya, Ibu duduk aja Ibu. Ya, ya. Saya akan baca doa untuk Ibu. Ya. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah keberkahan dalam silaturahmi yang Engkau wajibkan kepada kami semuanya. Kami di sini bersama Bunda Profesor Dr. Aliyah Baswedan sangat beruntung memiliki teman-teman yang sekarang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk bangsa dan negara. Kita berterima kasih dapat diajak terlibat dalam peluncuran buku ini dan terima kasih kepada Pak Harjo dan keluarga yang sudah memberikan tempat yang sangat indah dan nyaman ini. Saya akan kutip ada kalimat di dalam buku ini. Esok pagi setelah ijab kabulku semalam, benda itu memberi suara lebih gembira, lebih bening, lebih menyenangkan kepadaku. Bukan lagi berkeliling sepi, tetapi berkelinang riang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Kehati Pak Saharjo berserta Ibu, Kak Anies Baswedan berserta istri dan Ibu Aliyah yang kami cintai, Pak Arif Rahman dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ketika melihat buku ini, itu kelinting di atas meja, dan ketika membuka kata sambutan dari Mas Nur Adnan, maka di situ tertera dalam kata pembuka, terserah kepada pembaca untuk menarik kesimpulan sendiri-sendiri sehingga novel ini bisa menjadi pengalaman hidup yang bermacam-macam. Nah, kemudian saya mendengar sambutan dari Mas Nur Adnan. Mohon nanti ketika saya membaca sambutan ini, kalau saya terhenti, harap maklum. Saya sudah menulisnya beberapa kali dan sangat menyentuh perasaan beliau. Nah, ini jelas sesuatu perasaan yang sangat mendalam. Ini mengingatkan saya pada satu ketika ada orang yang bertanya, karena banyak sekali dalam acara hari ini kata cinta itu disebutkan beberapa kali. Nah, ini jadi saya teringat ada seorang yang mengatakan, saya nggak tahu tuh istri saya itu selalu bertanya, kamu ini cinta atau tidak kepada saya? Padahal mereka sudah menikah puluhan tahun gitu. Lalu
pada waktu itu saya memberikan sekeping tulisan yang isinya seperti ini. Apa itu cinta? Katakanlah, dan saya menjawab, katakanlah kepadaku bagaimana cara engkau memasukkan samudra ke dalam sebuah cangkir. Kalau engkau sudah memasukkannya, aku akan katakan kepadamu, apa itu cinta? Dia terlompat, wah memang begitu katanya. Perasaan saya, tapi saya tidak bisa mengutarakannya. Dan saya rasa banyak di antara kita yang juga merasa seperti itu. Nah, saya kira begitu Mas Nur, dan cinta ini bukan antara dua orang saja, tetapi cinta terhadap macam-macam lingkungan, teman-teman, saudara-saudara, dan juga menyangkut perjuangan. Oleh karena itu, saya merasa sangat beruntung diberi kesempatan ini, karena saya juga aktif di dalam AFS, ya, dan semua kita, termasuk dari Mas Taufik, Mas Nur, dan Kak Anies Baswedan sendiri, itu dan Kak Arif, dan banyak, in fact, mayoritas dari kita yang ada di ruangan ini pernah mengecap pengalaman itu. Jadi AFS itu sering disebut dan kita nyanyikan juga, AFS is love. Nah, semoga perjuangan kita ke depan itu selalu berupa perjuangan, tetapi juga perjuangan yang ada hubungannya dengan cinta kasih. Bukan dengan perang, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kecerdasan dan hati nurani. Dan hari ini saya diberi tugas membawa kelinting ini. Membawa kelinting ini sebagai tanda peluncuran bahwa pada hari ini kita telah meluncurkan satu buku tulisan dari Kak Nur Adnan yang akan dapat dibaca oleh anak cucu kita, sehingga mereka juga nanti menulis, sehingga apa-apa yang pernah kita alami sekarang itu menjadi milik semua orang. Dan isinya selalu ada hubungannya dengan cinta dan perjuangan. Saya luncurkan buku itu dengan bunyi ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibunyikannya kelenting tadi, sekali lagi Kak, itu menandakan telah resmi diluncurkan buku karya Kak Nur Adnan, buku Kelenting di Atas Jendela. Terima kasih Kak Taufik, Kak Arif, dan Kak Asmir Agus. Dan setelah ini nanti ada agenda ramah tamah dan ada penampilan dari Bagus Family